Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sali Oktavianti Rusman di SDN 035 Soka, Kota Bandung, calon guru penggerak angkatan 4. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sejarah pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara berjuang melawan penjajahan kolonial Belanda. Tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan pendidikan dan pengajaran. Tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mengapa pendidikan itu penting? Menukil dari sejarah yang telah disampaikan tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Benih-benih kebudayaan dalam masyarakat ini terdiri dari cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta adalah mencerdaskan, rasa adalah menghaluskan rasa, karsa adalah afektif atau sikap, dan karya adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Kita sebagai guru mempunyai tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tujuan pendidikan ini selaras dengan program pemerintah tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yaitu pendidik memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan kebahagiaan, tanpa tekanan, dan memberikan kenyamanan serta pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup, dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara 2009 halaman 21. Dalam arti bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak sesuai dengan perubahan zaman. Dan kodrat alam itu bahwa anak-anak kita didik itu seperti kertas kosong yang akan kita tuntun, yang akan kita berikan arahan, karena bahwasanya kekuatan kodrat anak itu sudah berdasarkan pemeliharanya atau sang pencipta. Ingarso sumtulodo ing madio mangunkarso tutwuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara ini tak terlepas dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ingarso sumtulodo artinya bahwa kita sebagai teladan atau contoh, ing madio mangunkarso adalah pemberi semangat, dan tuturi handayani yaitu pemberi arahan atau dorongan, yaitu pemberi motivasi buat peserta didik kita. Demonstrasi kontekstual tentunya ini berhubungan dengan praktik baik yang dilakukan oleh pendidik atau guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, khususnya oleh saya sendiri, bahwa Merdeka Belajar
menuju siswa yang mandiri dengan 5K. Ini maksudnya kita mengambil salah satu contoh grand design pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Apa yang kita tanam, apa yang kita jadikan benih itu menjadi suatu anak masa depan yang baik, yang menjadi generasi yang semangat dan terus akan selalu menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Dan ini tentunya untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan, maka praktik baiknya yaitu berdasarkan dari profil guru dan profil orang tua atau keluarga. Ini yang sesuai dengan yang tadi, Ingat Sosum Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Salah satu hal yang pernah saya lakukan di kelas adalah melakukan kontrak belajar atau kesepakatan kelas yang hubungannya untuk memberikan ruang diskusi atau pendapat yang seluas-luasnya kepada peserta didik, bahwa guru itu mengarahkan sebagai fasilitator terpusat kepada peserta didik. Di sini juga akan dikembangkan dalam pra pembelajaran, pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Tentunya dengan hubungan dengan profil pelajar Pancasila dan Bandung lokal, yang terutama di Kota Bandung dengan Bandung Masagi. Bagaimana cara mengimplementasikan Merdeka Belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan profil Pancasila dan budaya lokal yang ada di Kota Bandung, maka akan dikembangkan lagi dari kesepakatan kelas menjadi tata tertib, dan akhirnya jadi menjadi kebiasaan, dan akhirnya budaya mandiri, dan endingnya atau goalnya adalah siswa yang mandiri. Ini salah satu contoh praktik baik yang akan dilaksanakan. Demikian paparan yang telah saya sampaikan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat.